Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Pagi itu, ratusan anak mengenakan seragam baru. Wajah mereka memancarkan rasa ingin tahu ketika memasuki gerbang sekolah rakyat terintegrasi di Jelikat, Kota Luxmawe. Mereka bukan sekedar siswa baru yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Di pundak mereka lah pemerintah menggantungkan satu harapan besar, memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Gagasan sekolah rakyat lahir dari satu kenyataan yang sulit dibantah memang. Di Indonesia, kemiskinan sering diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Anak yang lahir dari keluarga miskin umumnya memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan belajar yang terbatas. Akibatnya, peluang untuk memperbaiki taraf hidup pun semakin sempit. Itu sebab melalui sekolah rakyat, pemerintah mencoba memutuskan mata rantai tadi. Konsepnya tentu saja berbeda dengan sekolah reguler. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Peserta didik berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang datanya mengacu pada data tunggal sistem ekonomi nasional. Mereka memperoleh pendidikan formal, tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, hingga pengembangan keterampilan hidup dalam satu sistem yang terintegrasi. Tujuan pemerintah cukup jelas, pendidikan tidak lagi dipandang sekedar proses belajar di ruang kelas, melainkan instrumen mobilitas sosial. Karena itu negara berharap anak-anak yang selama ini terkunci dalam lingkaran kemiskinan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berprestasi, dan kelak memperoleh pekerjaan yang lebih baik dibandingkan orang tuanya. Sekilas konsep ini memang terdengar menjanjikan. Negara hadir bukan hanya memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga membangun kapasitas manusia. Investasi pada sumber daya manusia memang merupakan strategi yang lazim digunakan banyak negara untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Hanya saja keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah atau fasilitas yang lengkap. Faktor paling menentukan justru berada pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Sekolah berasrama membutuhkan guru yang bukan hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi pembimbing kehidupan. Mereka harus memahami psikologi anak, mampu membangun kedisiplinan tanpa kekerasan, dan memiliki kepekaan terhadap latar belakang sosial peserta didik. Itu sebab tidak semua guru siap menjalankan peran ini. Di sisi lain, kurikulum juga harus mampu menjawab kebutuhan masa depan. Jika sekolah rakyat hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik biasa, maka peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan tidak akan jauh berbeda dengan lulusan sekolah lain. Pendidikan vokasi, literasi digital, kecakapan teknologi, penguasaan bahasa asing, hingga kemampuan wirausaha menjadi bakal yang sangat penting agar lulusan mampu bersaing di dunia kerja yang terus berubah. Bagi Aceh, tantangannya tentu saja memiliki dimensi yang lebih luas. Provinsi ini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Karena itu, tidak sedikit anak berasal dari keluarga petani kecil, nelayan, buruh harian, hingga masyarakat di daerah terpencil dengan akses pendidikan yang terbatas. Makanya, kehadiran sekolah rakyat tentu membawa peluang baru bagi mereka. Namun, satu atau dua sekolah tidak akan otomatis mengubah wajah kemiskinan di Aceh. Pendidikan hanya satu mata rantai dalam ekosistem pembangunan. Setelah lulus, para siswa tetap membutuhkan lapangan kerja, iklim investasi yang sehat, akses terhadap pendidikan tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil. Tanpa itu semua, lulusan sekolah rakyat berpotensi kembali menghadapi kenyataan yang sama, yaitu keterbatasan kesempatan. Di sinilah pertanyaan muncul, apakah sekolah rakyat merupakan solusi permanen atau hanya program sementara? Jawabannya tentu saja bergantung pada konsistensi kebijakan. Jika sekolah rakyat hanya berhenti pada pembangunan fisik dan pergantian pemerintahan mengubah arah program, maka manfaatnya mungkin hanya dirasakan oleh satu generasi. Sebaliknya, jika negara mampu menjaga kualitas pendidikan, memperluas jangkauan program, dan menghubungkannya dengan pembangunan ekonomi daerah, maka sekolah ini dapat menjadi investasi jangka panjang yang benar-benar mengubah nasib keluarga miskin. Sebab kemiskinan tidak pernah selesai hanya dengan membangun sekolah. Tetapi sejarah juga menunjukkan hampir tidak ada bangsa yang berhasil keluar dari kemiskinan tanpa pendidikan berkualitas.
Itu sebab sekolah rakyat mungkin bukan jawaban atas seluruh persoalan, tapi jika dijalankan dengan konsisten, bisa jadi pintu pertama yang membuka jalan bagi lahirnya generasi Aceh yang lebih mandiri, berdaya saing, dan terbebas dari kemiskinan yang selama ini mereka wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.